Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa pula kepada para sahabatnya, tabi'in hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengangkat sebuah tema yang bertajuk Toharoh. Nah, apa itu toharoh? Toharoh itu berarti suci ya, atau bersih. Yang lebih tepatnya itu Mensucikan ya, atau mensucikan bisa ya. saja. Mensucikan diri dari kotoran, dari adat besar maupun adat kecil ataupun dan wudhu ini dibagi tiga ya. Ada cara berair, tayamum ya. Dan ada juga yang wudhu itu menggunakan tanah tapi bukan karena tayamum, tapi terkena najis kayak hewan ya. Ya, kayak najis misalnya anjing kan itu mukolagoh ya. Iya. Bahkan untuk mensucikan najis daripada anjing tersebut itu harus menggali tanah ya, sekitar satu foot itu ya, mengambil tanah yang paling dalam itu baru dibersihkan dengan tanah itu sampai dengan 7 kali. Tanahnya itu harus yang bertekstur pasir apa semacam tanah liat? Sembarang aja. Oh, yang penting tanah. Yang penting tanah. Jangan pasir, yang penting tanah. Kemudian juga di sini kan ada ya orang yang suka penasaran apa sih gitu kan syarat-syarat dan rukun daripada wudhu tersebut gitu kan. Syaratnya ya udah pasti Islam ya kan. Islam. Terus kayak balik, akad gitu dan lain sebagainya. Kemudian rukunnya ada apa aja? Yang pertama ya niat harus, karena kalau nggak niat itu gimana ya? Diawali dengan niat sesuatu itu, kalau nggak diawali dengan niat ya kan di dalam hadis arba'in mengatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Kemudian kedua, mengambil air lalu berkumur-kumur sekaligus menghirup sedikit air atau istinsyak ya, mengeluarkan kotoran-kotoran hidup. Kemudian yang ketiga adalah membasuh muka ya sampai ke belakang telinga sedikit, karena itu masih bagian wajah. Kemudian itu 1 kali pun udah boleh, karena yang wajibnya itu kan 1 kali ya, karena 2-3-nya itu sunnah kalau masih ragu dan belum masih sempurna terbasuh. Kemudian membasuh tangan ya. Tangan orang-orang pada keliru, rata-ratanya kan keliru itu tangan ya. Tangan kan dari sini ya sampai ke ujung jari jemari kita, sedangkan tangan lewat sini, lewat siku sedikit. Iya, jadi tangan sampai siku batasnya wudhu itu, nggak boleh berlebih ataupun. Kemudian yang selanjutnya itu mengusap kepala ya. Mengusap kepala itu dibagi 3, ada juga yang secara keseluruhan, ada yang mungkin lagi penyakitan ya kepalanya, bisa yang dibasuh bagian yang nggak sakitnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman wamsahu birusikum, artinya mengusap kepala itu semuanya. Jadi kalau rata-rata ada juga yang bagian kaul ulama itu yang mempraktekkan wudhu itu cuman buat jewer doang, misalnya masukin air asal gitu, asal ya doang gitu, jadi kayak mainin golf kayak gitu nih rambut nih. Jadi asal gitu. Jadi yang benar itu mengambil air kemudian dibuang lagi ke bawah, baru masuk seperti ini. Usap, ya. Nah ini kan udah terusap semuanya, kemudian dibalik ke belakang, lalu ini dikembalikan ke sini, ke bagian kuping. Nah, jadi dikembalikan lagi gitu. Iya, 3 kali tuh. Gitu. Ambil lagi, buang. Jadi jangan dibasuh ya. Masuk ke sini ke belakang tuh. Ini yang disebut wamsahu ya. Karena dia membasuh. 3 kali. Itu yang lebih bagus apa yang dia lakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dibuang lagi karena dia bukan sifatnya, itu bukan salah ya. Jadi kemudian satu lagi. Apa?
satu lagi, kalau airnya tidak 1 kula atau kurang dari kedalamannya itu 1 meter, 1 kali meter itu 1 kula, maka misalnya apa boleh misalnya wudhunya di ember kecil, bisa, asalkan dengan syarat air yang sudah tumpah di Nggak muka balik lagi atau ya? di anggota badan kita jangan balik lagi ke ember tersebut. Jadi embernya harus dijauhkan. Kalau ngambil dengan gayung, yaitu gayungnya juga jangan sampai nyiprat balik lagi ke situ. Maka Dikhawatirkan kembali lagi ya, dikhawatirkan jadi mustakmal namanya. karena kurang dari 2 kilo ya Ya. sebenarnya. Kemudian lanjutnya lagi, tadi kan biasanya ada yang pisah ya, kepala, bagian musik kepala sama telinga itu bisa ya, tapi ini digabung bisa. Jadi yang terakhir itu kaki itu biasanya dibagi 3 juga biar lebih afdol ya, di sela-sela dulu. Pakai sunahnya tuh katanya ya, sunahnya itu pakai kelingking ya, karena kenapa? Kalau pakai jempol itu kegedean gitu ya, jadi lebih Ya, artinya kenapa karena supaya sunnah masuk juga, di biar masuk. sela-sela ininya, sela jari jemarinya itu harus ini. Ya, kalau bisa aja begini juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Gitu. kan sampai Sekiranya bisa satu-satunya. gitu kan. Nah, Kalau terus ini. terlalu misalnya kakinya ini ada yang mohon maaf kayak susah buat ngebuka gitu, bisa pakai kelingking gitu. Jadi lebih bersih. Kemudian atasnya, bagian atas, kemudian jangan sampai melewati mata. Tapi kadang ada yang kayak gini. Hmm. Orang wudhu jadi pas membasuh kaki itu ya kayak Iya. kayak mencuci habis kena kotoran misalnya pakai sendal atau apa gitu. Cuma ditendang-tendang dong kayak anak kecil main bukan. bola gitu kan. Jadi kayak di apa? Mm-mm. Diguyur aja udah gitu, diguyur aja. Beda ya. Udah Wudhu, diusap. wudhu yang namanya bersuci dengan apa mencuci, Iya. membasuh seperti biasa itu beda. Ya. Jadi Seperti ya, toharo apa namanya mandi junub dengan mandi biasa beda. jelas beda. Beda Mandi itu. besar. Ya, ada caranya. Bukan main istilahnya apa bahasa Sundanya itu bukan gejebur gitu. Nah, kan bukan Jadi harus seperti itu. rapi ya. Harus rapi. Seperti Jadi, yang terakhirnya. Menghadap ke kiblat, kemudian setelah niat baru wudhu dulu, kemudian ya wudhu layaknya seperti mau sholatnya wudhu seperti itu. Iya. Kemudian nanti mengguyurkannya satu gayung itu secara perlahan-perlahan, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, baru terakhir dari tengah itu sampai turun sendiri Seluruh badan. seluruh badan. Itu yang benar. Karena secara medis juga kan kalau misalnya kita langsung mengguyur ke kepala itu bahaya, bisa jadi stroke. Ada yang tiba-tiba meninggal di kamar mandi gitu, ada Atau kasusnya. misalnya bukan kayak gitu, ada lagi gua mau Iya. pengen ini apa supaya cepet rata, udah mau nyebur aja ke kalinya, beda lagi. Itu namanya renang. Renang ya, bukan Renang, mandi. bukan mandi junub itu Ini nggak ada namanya. aturannya. Hmm. Dan berbicara soal mandi junub ya atau janabah ini ya, sama dengan toharo juga, karena toharo bukan hanya soal wudhu. Kalau wudhu itu kan toharo apa namanya kecil ya, sugro gitu. Tapi kalau mandi besar kayak habis haid, apa namanya melahirkan itu nifas, seorang wanita itu juga termasuk toharo, tapi toharo yang besar. Tidak cukup dengan seperti hewannya berantal berintil di atas Asal- tanah kayak gitu ya. Tidak ya, itu secara aturan Islam, ada aturannya. Tata caranya gitu. Jadi teman. Islam itu indah. Nah, jadi ada Islam itu Rapi. bukan mengatur, tapi punya aturan. Aturan yang sesuai dengan ilmu fikih yang diarahkan. Karena kalau kita tidak tahu ilmu fikih, maka di dalam kitab Zubat dikatakan apa ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, itu apabila seseorang itu melaksanakan ibadah atau tidak didasari dengan ilmu, maka la tuqbalu, ditolak ya. Ibadahnya ditolak. Siapa yang menolak ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Seperti apa didasari dengan ilmu? Ya kita mau wudhu atau mau masuk bisa kamar mandi sembarangan juga ya, ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Kemudian mau wudhu enggak asal kayak apa namanya seperti cuci muka, bukan ya. Asal Itu gitu. wudhu. Jadi ada tata caranya, ada syarat dan rukunnya. Itu yang disebut dengan toharo. Ya, itu demikian yang termasuk berikut tentang toharo, ya kecilnya toharo. Dan sekarang masuk ke urgensi atau seberapa penting sih
taharah ini harus diterapkan di kehidupan kita sebagai manusia itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ya salah satunya contoh aja ibarat kecilnya kalau kita mau sholat nggak wudhu, kira-kira sah nggak ya? Enggak, justru kan? sholat itu hasil Karena kita daripada masih wudhu. mungkin ada najis atau hadas, jadi dikhawatirkan. Jadi sholat itu hasil dari wudhu. Kalau sholatnya Suci, nggak wudhu, teman-teman. ya batal, nggak sah sholatnya. Sah. Gitu. Berikut mandi juga, kalau kita misalnya bersuci kan wudhu aja, kata siapa kalau misalnya kita nggak mandi, teman kita mau nggak gitu kan, cowok mau PDKT sama kita aja nggak, karena kita bau badan gitu kan. Nggak ada yang mau wudhu sama kita. Karena kebersihan badan juga itu kan ya bagian menunjukkan keimanan kita ya, untuk suatu kebersihan, kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Demikianlah materi atau tema yang barusan kami sampaikan, semoga bermanfaat. Amin, amin. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan daripada kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.